Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah bahwa langit yang kita pandang setiap hari menyimpan rahasia ilahi yang luar biasa? Ada pesan tersembunyi dalam perubahan warna alam yang seringkali kita abaikan. Setiap kali waktu sholat tiba, langit mengalami transisi warna yang begitu indah, dari gelap ke terang, lalu kembali redup hingga malam tiba. Apakah ini kebetulan? Ataukah ada makna yang lebih dalam yang ingin Allah tunjukkan kepada kita? Mari kita ungkap rahasia di balik peralihan waktu sholat yang diiringi perubahan warna alam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam sebuah ayat, "Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Quran Surat An-Nisa ayat 103. Sholat fardu ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat dari Anas bin Malik, ia berkata, telah difardukan atas Nabi pada malam Isra, sholat sebanyak 50 waktu, kemudian dikurangi hingga menjadi 5 waktu. Kemudian beliau diseru, "Ya Muhammad, sesungguhnya ketetapan di sisiku tidak bisa diubah, dan untukmu sholat 5 waktu ini sama dengan 50 waktu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di balik wajibnya melaksanakan sholat fardu, ternyata dari waktu sholat yang 5 waktu itu terkandung banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dilihat dari faktor kesehatan, ilmu pengetahuan, psikologi, dan lain-lain. Berikut pengamatan para ahli di bidangnya mengenai masalah waktu sholat, karena ada rahasia di balik peralihan atau perpindahan waktu sholat. Setiap perpindahan atau peralihan waktu sholat sebenarnya bersamaan dengan terjadinya perubahan tenaga alam yang bisa diukur dan dirasakan melalui perubahan warna alam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali mengajak manusia untuk merenungkan fenomena alam. Salah satu yang paling mencolok adalah perubahan warna langit sepanjang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 6 yang artinya, "Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa." Fenomena perubahan warna alam ini tidak asing bagi penggemar dan praktisi fotografi, video, atau film, juga dalam industri cahaya atau lampu, percetakan, astrofisika, dan lain-lain.
karena ada istilah suhu atau temperatur warna, color temperature. Jika siang itu bluish atau kebiru-biruan, dan kalau sore itu reddish atau kemerah-merahan. Suhu warna biasanya menggunakan satuan Kelvin sebagai perangkat pengukurannya. Waktu subuh. Pada waktu subuh, alam berada dalam spektrum warna biru muda, bersesuaian dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok. Dalam ilmu fisiologi, salah satu dari ilmu biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan, tiroid mempunyai pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Warna biru muda juga mempunyai rahasia tersendiri berkaitan dengan rezeki dan cara berkomunikasi. Mereka yang masih tertidur nyenyak pada waktu subuh akan menghadapi masalah rezeki dan komunikasi. Mengapa? Karena tiroid tidak dapat menyerap tenaga biru muda di alam ketika roh dan jasad masih tertidur. Pada saat azan subuh berkumandang, tenaga alam ini berada pada tingkatan optimum. Tenaga inilah yang kemudian diserap oleh tubuh kita, terutama pada waktu ruku dan sujud. Waktu zuhur, alam berubah menguning, dan ini berpengaruh kepada perut dan sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. Warna ini juga punya pengaruh terhadap hati. Warna kuning ini mempunyai rahasia berkaitan dengan keceriaan seseorang. Jadi, bagi mereka yang selalu ketinggalan atau melewatkan sholat zuhur berulang kali, akan menghadapi masalah dalam sistem pencernaan serta berkurang keceriaannya. Waktu asar, alam berubah lagi warnanya menjadi jingga atau oranye, warna antara merah dan kuning. Ini memiliki dampak yang penting pada reproduksi organ manusia seperti prostat, rahim, ovarium, dan testis. Warna oranye di alam juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Orang yang sering ketinggalan waktu asar akan mengalami penurunan kreativitas. Di samping itu, organ-organ reproduksi ini juga akan kehilangan tenaga positif dari warna alam tersebut. Sahabat Muslim, waktu maghrib, warna alam kembali menjadi merah saat maghrib. Pada saat ini, spektrum warna alam sesuai dengan frekuensi jin dan iblis. Jin dan iblis menjadi bertenaga karena beresonansi dengan warna alam tersebut. Oleh karena itu, disarankan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan untuk berhenti sesaat dan melaksanakan sholat maghrib untuk menghindari gangguan dan tumbang tindih gelombang frekuensi yang dapat mengganggu penglihatan. Waktu Isya. Selanjutnya, pada waktu ini warna alam berubah menjadi nila atau indigo dan selanjutnya menjadi gelap. Waktu Isya mempunyai rahasia ketentraman dan kedamaian yang frekuensinya sesuai dengan sistem kontrol otak. Mereka yang sering ketinggalan waktu Isya akan sering merasa gelisah. Untuk itulah, ketika alam mulai diselimuti kegelapan, kita dianjurkan untuk mengistirahatkan tubuh ini. Dengan tidur pada waktu ini, keadaan jiwa kita berada pada gelombang delta dengan frekuensi di bawah 4 Hz dan seluruh tubuh memasuki masa istirahat. Kemudian, selepas tengah malam, alam mulai bersinar kembali dengan warna-warna putih, merah jambu, dan kemudian ungu. Perubahan warna ini selaras dengan berbagai kelenjar di otak seperti pineal, pituitari, talamus, dan hipotalamus. Maka sebaiknya kita bangun lagi pada waktu ini untuk mengerjakan sholat malam atau tahajud.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah ringkas hubungan antara waktu sholat dengan warna alam. Kita sebagai umat Islam sepatutnya bersyukur karena telah dikaruniakan syariat sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilakukan dengan benar, sholat dapat membantu kita menyerap energi alam ini yang pada akhirnya dapat mendukung kesehatan tubuh. Memperoleh manfaat optimal dari ibadah sholat dapat diperoleh dengan melaksanakannya pada awal waktu. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap waktu sholat memiliki keterkaitan dengan perubahan energi alam yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan menyelaraskan diri kita dengan ritme alam semesta ini, kita memperoleh kedekatan spiritual, keseimbangan psikologis, dan dukungan untuk kesehatan fisik. Oleh karena itu, melaksanakan sholat pada awal waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga peluang untuk mengalami perubahan positif dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.